Cerita berlanjut. Celah yang mereka temui selebar sekitar 1 meter saja. Begitu peti Sheng-an masuk bersama Jinmu dan yang lainnya, peti itu pun tersangkut. Jinmu segera mendorong tubuh naga kilin agar ikut masuk ke dalam. Namun, peti tetap tidak bisa bergerak. Pangongsong yang masih bergelantungan di bawah peti pun mengeluh karena tubuhnya terjepit. "Diamlah!" Jinmu menyuruh peti mundur sedikit. Saat itulah, seberkas cahaya menyapu dari celah itu. Salah satu mata Sheng-an menyapu sepanjang celah dengan cahaya ilahi. Jinmu segera menyembunyikan peti di balik batu besar yang menonjol. Untungnya, cahaya itu melintas begitu saja tanpa berhenti. Jinmu pun menghela napas lega. "Syukurlah, itu bukan mata kakek yang buta. Kalau bukan demikian, batu sebesar apapun tak akan mampu menyembunyikan kita." Ia membuka peti, lalu mencengkeram tengkuk naga kilin. "Masuklah ke dalam." "Apa? Di dalam sana ada kepala, tangan, jantung, dan kaki. Sungguh mengerikan sekali." Naga kilin pun gemetar ketakutan. Tanpa mempedulikannya, Jinmu tetap memasukkannya ke dalam peti, lalu menutup kembali tutupnya. Kini tanpa beban si gendut, peti akhirnya dapat bergerak dengan lebih leluasa. Semakin jauh mereka melangkah masuk, cahaya di depan pun semakin terang. Namun ketika Jinmu mengintip keluar, ia justru tertegun. Di seberang celah itu bukanlah padang rumput hijau seperti yang dilihat sebelumnya, melainkan hamparan gurun keemasan yang tak bertepi. Ternyata, setiap celah itu menuju dunia yang berbeda. Saat ia masih tertegun dalam pikirannya, cahaya ilahi kembali menyapu dari arah belakang. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. "Cepat!" Jinmu mendorong peti dengan sekuat tenaga. Sesaat kemudian, peti berhasil keluar dari celah dan jatuh berguling ke hamparan gurun emas. Setelah 2 kali berguling, peti pun kembali berdiri tegak. Jinmu segera menoleh ke arah celah. Cahaya ilahi hanya sempat menembus celah itu sebelum akhirnya lenyap. Ia tidak dapat memastikan apakah Sheng-an sempat melihat mereka atau tidak. Jinmu pun melompat turun dan memeriksa bagian bawah peti. Kosong. Pangongsong telah menghilang. Jinmu tersenyum kecil. Sang Agung memang cerdik dan licik. Ternyata begitu tiba di tempat yang terang, Pangongsong langsung pergi. Ia pun menyadari bahwa tanpa kegelapan, Jinmu pasti tidak akan membiarkannya hidup. Jinmu membuka kembali peti. Naga kilin segera meloncat keluar sambil menggigil ketakutan. "Aku tidak mau masuk ke dalam sana lagi." Jinmu memeriksa isi peti. Susunannya masih sama seperti sebelumnya. Rangka peti itu terbuat dari tulang taoti, dilapisi dengan kulit, sementara di dalamnya berjajar lemari-lemari yang berisi berbagai bagian tubuh dewa. Jumlahnya pun ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Ia juga melihat bekas robekan panjang yang telah dijahit kembali. Bekas tebasan yang sangat tajam. Jika semua bagian tubuh ini dapat kubangkitkan, mungkin saja Sheng-an dapat dikalahkan. Tatapan Jinmu berubah tajam. Ia pun menutup peti dan terus berjalan melintasi gurun tersebut. Peti itu pun mengikutinya dari belakang. Tak lama kemudian, naga kilin mulai menaklukkan rasa takutnya. Ia melompat ke atas peti, lalu membiarkan dirinya terbawa sambil beristirahat. Jinmu melirik ke belakang dan hanya dapat tersenyum melihat tingkah si gendut yang benar-benar telah mencapai tingkat kemalasan yang baru. Mereka terus berjalan hingga Jinmu tiba-tiba berhenti melangkah. Di hadapannya terbaring kerangka dewa raksasa yang sebagian tubuhnya terkubur di dalam pasir. Aura dewa yang dipancarkannya masih terasa begitu nyata dan kuat. Jinmu pun mendekat dengan hati-hati, sementara peti ikut berhenti di belakangnya. Naga kilin langsung terbangun dari tidurnya. Apakah Sheng-an datang? Bukan. Jinmu mengeluarkan kuali besar milik Pangongsong dan perlahan mengulurkannya ke arah kerangka tersebut. Tiba-tiba, telapak tangannya langsung robek terkena tekanan yang tak kasat mata. Salah satu kaki kuali itu pun terpotong dengan sangat rapi. Jinmu segera menarik tangannya. Darah menetes dari sela-sela jari-jarinya. Ia menatap potongan kaki kuali tersebut. Permukaannya begitu rata, seolah-olah dipotong oleh senjata yang sangat tajam dan masih terasa panas. Jinmu bergumam pelan. Itu adalah sisa kekuatan ilahi dari dewa ini. Ia pun menyimpan kembali kuali itu. Naga kilin menatap kerangka tersebut dengan penuh kewaspadaan. Apa yang memotong benda itu? Itu adalah harta ilahi miliknya. Jinmu mengambil segenggam pasir, lalu meniupkannya ke arah kerangka. Seketika itu juga, lapisan cahaya ilahi bermunculan. 7 harta ilahi milik sang dewa yang semula tak tampak, kini muncul satu persatu. Embrio roh,
5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, serta jembatan ilahi. Masing-masing harta itu hanya sebesar telapak tangan. Namun di dalamnya terhampar ruang yang luasnya jutaan kilometer. Jinmu bahkan dapat melihat matahari, bulan, bintang-bintang, dan galaksi-galaksi yang telah hancur. Di pusat harta embrio roh, masih terlihat sosok embrio roh sang dewa, namun dadanya tertusuk sebilah pedang. Bekas lukanya masih menyisakan bayangan senjata itu. Jinmu pun segera memahami kebenarannya. Dewa ini tewas karena roh primordialisnya telah dihancurkan. Ia menatap kerangka itu dengan penuh kekaguman. Daging dan darahnya telah lenyap, namun ketujuh harta ilahinya masih utuh terjaga. Bahkan sisa kekuatan ilahinya saja mampu memotong benda pusaka sekte yang tebal sekalipun. Sungguh dewa yang agung. Jinmu pun mengeluarkan manik kura-kura hitam dan mulai menjalankan teknik alam 10.000 roh. Seketika, kerangka itu mulai bergetar. Perlahan, ia pun bangkit berdiri dari timbunan pasir. Naga Kilin langsung mundur ketakutan. Kerangka itu berdiri tegak sambil menggenggam bendera perang yang telah compang-camping. Lalu ia mengangkat kepalanya dan meraung dengan suara yang mengguncang langit. Bertarung! Terima perintah Kaisar Agung! Di belakang kita adalah tanah air kita! Kita tak memiliki jalan untuk mundur. Bertarunglah sampai titik darah penghabisan! Jinmu tertegun sejenak, lalu segera berseru. Yang mulia! Perang itu telah lama berakhir. Siapakah yang engkau lindungi? Dan siapakah yang engkau lindungi? Kerangka itu menunduk dan menatap Jinmu. Kami adalah pasukan pengawal Fomalhaut. Di bawah perintah Kaisar Agung, kami diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Wahai anak muda, tempat ini masih menjadi medan perang. Segeralah mundur. Di manakah saudara-saudara seperjuanganku? Kerangka itu pun melangkah sambil mengangkat bendera perangnya, berjalan perlahan menuju puncak bukit pasir. Sesampainya di sana, ia berhenti. Jinmu segera mengejarnya. Namun begitu tiba di puncak, ia pun tertegun mematung. Di hadapannya terhampar lautan kerangka dewa yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Sebagian besar tubuh mereka terkubur dalam pasir. Sementara sebagian lainnya masih tampak terbaring dalam wujud raksasa mereka. Di mana-mana berserakan senjata-senjata ilahi, kereta perang, kapal perang, dan cakram-cakram logam raksasa. Seluruh hamparan gurun itu ternyata adalah medan perang para dewa. Kerangka sang jenderal perlahan memungut sepotong tulang di sampingnya. Saudaraku, kawan seperjuanganku, era Kaisar Agung telah berlalu dan lenyap. Namun kalian masih terbaring di sini. Ia menoleh kepada Jinmu. Wahai anak muda, tolong bangunkan mereka. Kami ingin menguburkan diri kami sendiri, lalu beristirahat dengan tenang. Jinmu terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan tadi adalah kebetulan. Kesadaran sang jenderal masih tersisa di dalam kerangkanya. Namun belum tentu demikian dengan kerangka-kerangka lainnya. Jika mereka dibangkitkan, kemungkinan besar mereka adalah tumpukan tulang yang berjalan tanpa jiwa dan kesadaran. Belum lagi kekuatan yang dibutuhkan untuk membangkitkan begitu banyak kerangka dewa sungguh luar biasa besar. Bahkan dengan bantuan manik kura-kura hitam, Jinmu belum tentu sanggup melakukannya. Namun, tatapan penuh harap di mata sang jenderal membuatnya tak tega untuk menolak. Jinmu pun tersenyum lembut. Aku akan mencobanya. Ia kembali menjalankan teknik alam 10.000 roh. Satu demi satu, kerangka-kerangka raksasa itu pun mulai bangkit dari dalam pasir. Sang jenderal langsung tertawa penuh haru. Ia pun memeluk salah satu kerangka yang berdiri di dekatnya. Jenderal! Kerangka itu hanya mampu mengucapkan satu kata. Namun kata sederhana itu saja sudah cukup membuat sang jenderal seolah kembali ke masa kejayaan era Kaisar Agung. Semakin banyak kerangka yang bangkit berdiri, wajah Jinmu pun semakin pucat. Kekuatan batinnya terkuras habis, dan suara-suara terus bergema di dalam kepalanya. Sementara itu, sang jenderal menggunakan sisa kekuatan ilahinya untuk melebur pasir menjadi batu dan membangun makam-makam batu bagi para prajuritnya. Tak lama kemudian, seluruh medan perang itu pun dipenuhi dengan bangunan makam batu. Ketika kerangka yang terakhir berhasil dibangkitkan, Jinmu akhirnya jatuh terjerembab ke tanah karena kelelahan yang luar biasa. Kini, para prajurit itu berdiri tegak di hadapan makam masing-masing, menunggu perintah terakhir dari sang jenderal. Sang jenderal mengangkat bendera perangnya untuk terakhir kalinya. Sisa kekuatan ilahinya menyala.
Dan angin gurun membuat bendera yang telah rusak itu kembali berkibar, seolah menghidupkan kembali masa-masa penuh pertempuran di masa lalu. Suaranya pun menggema ke segenap penjuru. Jika masih ada kehidupan yang akan datang, marilah kita berkumpul kembali dan bertempur bersama sekali lagi. Kaisar Agung pasti akan kembali memimpin kita. Namun untuk saat ini, wahai prajuritku, beristirahatlah. Para prajurit pun memberi hormat. Sampai berjumpa kembali di kehidupan selanjutnya, Jenderal. Mereka pun berjalan menuju makam masing-masing, meletakkan senjata-senjata mereka di samping tubuh, lalu berbaring dengan tenang seolah sedang menunggu sinyal untuk bangkit kembali. Perlahan, pintu-pintu batu makam pun tertutup rapat, dan seluruh kawasan pemakaman itu pun kembali sunyi senyap. Jinmu memandang sang jenderal yang tetap duduk di luar makam sambil memegang bendera perangnya. Yang mulia, mengapa engkau tidak ikut beristirahat bersama mereka? Sang jenderal tetap menatap makam-makam itu. Aku adalah pemimpin mereka. Namun aku gagal membawa mereka pulang dengan selamat. Aku tidak pantas untuk beristirahat di dalam makam yang indah. Aku akan tetap di sini untuk menjaga mereka. Ia pun menoleh kepada Jinmu. Aku tahu, suara-suara yang terdengar tadi sebenarnya datang darimu. Engkau yang berbicara melalui mereka. Jinmu tersenyum tipis. Aku hanya tidak ingin engkau merasa kesepian sendirian. Sang jenderal pun ikut tersenyum. Meskipun demikian, hatiku tetap merasa hangat. Aku tidak lagi memiliki penyesalan. Tiba-tiba, dua aliran cahaya keluar dari rongga matanya dan masuk ke dalam mata Jinmu. Inilah esensi murni dari cahaya dan kegelapan. Pemberian terakhir dariku kepadamu. Sang jenderal perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kejauhan. Pergilah ke sana. Kegelapan akan segera datang. Jinmu menoleh ke arah matahari yang hampir terbenam di ufuk barat. Yang mulia, apa maksudmu? Apakah malam di dunia ini akan segera tiba? Namun, sang jenderal tidak lagi menjawab. Kesadarannya telah lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kerangka tua yang tetap duduk tegak di sana, terus menjaga makam para prajuritnya. Jinmu memberi hormat dalam diam, lalu melanjutkan perjalanan bersama peti dan naga kilin menuju arah yang ditunjukkan oleh sang jenderal. Di tengah perjalanan, naga kilin pun bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Tuan, mengapa kerangka-kerangka tadi dapat berbicara dan bergerak? Jinmu menjawab dengan suara yang pelan. Mereka sebenarnya tidak hidup kembali. Segala sesuatu yang terjadi tadi adalah hasil dari kekuatanku. Akulah yang berbicara melalui mereka. Aku hanya ingin agar sang jenderal merasa bahwa kawan-kawannya masih ada di sisinya. Naga kilin pun mengangguk perlahan. Tak lama kemudian, langit benar-benar gelap gulita. Kegelapan menyapu seluruh hamparan gurun dalam sekejap mata. Melihat pemandangan itu, Jinmu tiba-tiba tertegun, seolah menyadari sesuatu yang besar. Aku mengerti. Aku akhirnya memahami asal-usul kegelapan ini. Pada saat itu juga, terdengar suara dari bawah peti. Jinmu menunduk dan melihat Pangongsong yang ternyata masih bergelantungan di sana. Wahai Sang Agung, ternyata engkau belum pergi? Pangongsong menatapnya dengan wajah penuh keputusasaan. Jinmu, dunia ini sungguh-sungguh mempermainkanku. Jika engkau ingin membunuhku, lakukanlah sekarang juga. Jinmu tersenyum tenang. Tenanglah. Membunuhmu jauh lebih mudah daripada menyiksamu sedikit demi sedikit. Belum sempat Pangongsong membalas perkataannya, sepasang cahaya ilahi menyapu dari atas kegelapan. Wajah Jinmu seketika berubah menjadi serius. Mata Sheng An. Ia segera menekan peti agar turun dan menyembunyikan diri di dalam pasir. Diamlah. Kepala Sheng An telah memasuki dunia ini. Dua bola mata raksasa menyapu sepanjang gurun. Tak lama kemudian, sebuah kepala raksasa yang tidak bermata melayang turun dari langit. Dua bola mata yang menyapu tadi pun kembali masuk ke dalam rongga matanya. Sheng An pun tersenyum dingin. Wahai Tabib Agung Jin, dan wahai Sang Agung, kalian berani mencuri petiku dan mengira dapat melarikan diri dariku? Tanah di sekitar mereka seketika mengeras dan menekan tubuh Jinmu dari segala arah. Tanpa berpikir panjang, Jinmu segera mengerahkan kekuatan untuk berpindah tempat. Tanah tempat mereka berada pun runtuh seketika, dan sepasang sinar ilahi menghantam tempat mereka berdiri sesaat sebelumnya. Untungnya, Jinmu telah memindahkan diri mereka terlebih dahulu. Namun mereka belum pergi jauh. Pangongsong mengeluh pelan. Kekuatanmu belum cukup kuat.
Kita hanya berpindah jarak yang sangat pendek. Diamlah! Si gendut terlalu berat untuk dibawa. Jinmu kembali mengerahkan kekuatannya untuk berpindah tempat. Sekali, 2 kali, 3 kali, hingga kekuatan batinnya benar-benar habis terkuras. Wahai Sang Agung, giliranmu sekarang. Pangongsong segera mengeluarkan bendera perpindahan ruang dan tanpa banyak bicara, ia pun memindahkan mereka berulang kali. Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Tuan Jin, aku juga hampir kehabisan tenaga. Apakah kita sudah sampai? 1 kali perpindahan terakhir pun dilakukan. Cahaya menyilaukan memenuhi pandangan mereka. Ketika penglihatan mereka kembali jernih, mereka mendapati diri berdiri di tengah sebuah kota yang sangat ramai dan megah. Jinmu dan Pangongsong sama-sama tertegun mematung. Di atas tembok kota yang menjulang tinggi, berdiri patung-patung dewa raksasa yang tingginya ratusan meter. Ada yang berkepala 4 dan berlengan 8, ada yang berwujud burung, dan ada pula yang berwujud naga hijau, harimau putih, burung merak merah, dan kura-kura hitam. Cahaya ilahi yang memancar dari tubuh mereka menerangi seluruh penjuru dan mengusir kegelapan. Sementara itu, jalan-jalan di dalam kota dipenuhi oleh orang-orang yang lalu lalang dengan penuh kesibukan, seolah-olah dunia ini benar-benar hidup dan penuh kehidupan. Jinmu segera menghampiri seorang gadis yang berjalan di dekatnya. Nona, izin bertanya, tahun berapakah saat ini? Gadis itu tersenyum tertawa mendengar pertanyaannya. Cara bicaramu sungguh aneh. Tentu saja ini adalah tahun 24.000 era Kaisar Agung. Dan hari ini pun bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Agung yang ke-26.000. Jinmu seketika tertegun kaku. Ulang tahun Kaisar Agung yang ke-26.000? Ia pun menyadari maknanya. Jika Kaisar Agung lahir sekitar 20.000 tahun setelah runtuhnya era Kaisar Pendiri, dan ditambah dengan masa kejayaan era Kaisar Pendiri, maka mereka telah kembali ke masa lalu lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Hanya dengan 1 kali perpindahan ruang yang dilakukan oleh Pangongsong, mereka ternyata telah melintasi waktu ribuan tahun yang lalu. Di bawah peti, Pangongsong pun tertegun tak kalah herannya. Mustahil, aku baru saja menghabiskan seluruh kekuatanku untuk mengaktifkan bendera itu. Bagaimana mungkin ia justru melemparkan kita puluhan ribu tahun ke masa lalu? Ini pasti mimpi. Ia hendak mencubit dirinya sendiri untuk memastikan, namun Jinmu segera mencabut pedang yang masih tertancap di kakinya. Pangongsong pun menjerit kesakitan. Jinmu bergumam pelan. Jika terasa sakit, berarti ini bukan mimpi. Lalu, apakah ini bayangan masa lalu yang tercipta kembali? Ataukah kita benar-benar telah kembali ke masa silam? Gadis itu melihat Jinmu yang baru saja mencabut pedang dari kaki orang lain, lalu menatapnya dengan pandangan yang tidak setuju. Kau sungguh tidak berperasaan. Berani-beraninya kau menyakiti orang yang sudah cacat. Wajahmu tampan, namun hatimu ternyata seburuk itu. Ia pun berbalik hendak pergi. Tunggu sebentar, Nona. Jinmu segera mengejarnya. Gadis itu berhenti. Begitu Jinmu berdiri di hadapannya, ia perlahan menyentuh pipi gadis itu. Gadis itu pun tersipu malu seketika. Apa yang sedang kau lakukan? Kita baru saja berjumpa untuk pertama kalinya. Jika ayah dan kakakku melihatnya, mereka pasti akan marah besar kepadamu. Namun Jinmu seakan tidak mendengar perkataannya. Tangannya masih menempel di pipi gadis itu, merasakan kehangatan dan kelembutan yang nyata. Ia bergumam lirih. Ini sungguh nyata, bukan bayangan masa lalu. Kita benar-benar telah kembali ke era Kaisar Agung. Mungkinkah perjalanan melintasi waktu itu benar-benar ada? Gadis itu semakin bingung mendengar ucapannya. Apa maksudmu? Apa yang kau maksud dengan bayangan masa lalu dan perjalanan waktu? Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, sepasang pemuda dan wanita muda datang menghampiri mereka. Pemuda itu menatap Jinmu dengan tatapan menyelidik, lalu bertanya kepada gadis itu. Jur, siapakah orang ini? Wajah gadis itu memerah merona. Kakak, sepertinya aku telah menemukan orang yang kusukai. Di bawah peti, Pangongsong yang sedang duduk memegangi kakinya yang terluka mendengar perkataan itu hingga wajahnya seketika berubah gelap. Selera gadis ini sungguh luar biasa rendah, hanya karena wajahnya tampan, padahal orang ini jelas-jelas kehilangan akal sehatnya. Pemuda itu pun menggelengkan kepalanya dengan penuh ketidaksetujuan. Jur? Di dunia ini masih banyak pemuda yang lebih berbakat dan hebat. Mengapa justru memilih orang yang bicaranya tidak jelas dan tidak waras? Wanita muda yang berdiri di sampingnya tersenyum lembut. Jangan terlalu keras kepadanya. Lagi pula mereka baru saja berkenalan. Jur menunduk malu. Iya, kami baru saja berbicara sebentar. Wanita itu pun menahan tawa.
Baru saja berjumpa sudah jatuh hati? Pemuda itu mendengus pelan. Putri keluarga Bai seharusnya hanya berpasangan dengan seorang pahlawan sejati. Nah, wahai tamu dari jauh, siapakah engkau dan dari manakah asalmu? Biar aku lihat seberapa hebat kemampuan yang kau miliki. Seketika itu juga, aura yang luar biasa kuat meledak dari tubuh pemuda itu. Di belakangnya, muncul bayangan roh naga sejati yang begitu agung dan megah. Pangongsong melongo tak percaya melihatnya. Itu adalah roh naga sejati. Bukankah seharusnya hanya ada roh naga hijau? Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Jinmu pun ikut tertegun. Jadi, bukan hanya 4 roh agung yang ada di dunia ini? Pemuda itu mengangkat tangannya, dan seketika cahaya berkilat menyerupai cakar naga muncul di tangannya. Petir pun mulai berputar di antara jari-jarinya. Dalam satu gerakan saja, ratusan variasi teknik pertarungan tersembunyi di dalamnya. Mari kau tunjukkan kemampuanmu. Jinmu segera menghindar. Namun seberkas petir melesat begitu cepat hingga menghantam tempat di sampingnya. Tubuh Jinmu pun terpental terlempar ke udara. Pemuda itu segera melesat mengejarnya. Di bawah sana, Jiuer tampak sangat cemas. Kakak, jangan menyakiti dia. Kakak iparnya tersenyum tenang. Jangan khawatir. Kakakmu hanya sedang menguji kemampuannya. Jika ia mampu lulus ujian ini, ayah pasti tidak akan menentangnya. Namun jika ayah sendiri yang datang untuk mengujinya, pemuda itu mungkin sudah tidak berdiri lagi. Jiuer hanya dapat menggigit bibirnya dengan cemas. Di udara, Jinmu terus berusaha menghindari serangan yang datang bertubi-tubi. Namun lawannya terlalu cepat dan terlalu kuat. Terpaksa, Jinmu pun membuka 3 harta ilahinya untuk melawan. Melihat hal itu, pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan nada kecewa. Hanya mencapai tingkat 6 arah? Baiklah, aku pun akan membatasi kekuatanku pada tingkat yang sama denganmu. Ia pun menyegel kekuatannya agar setara dengan Jinmu. Namun meskipun berada di tingkat yang sama, serangannya tetaplah luar biasa hebat dan ganas. Di bawah sana, Pangongsong hanya dapat menggeleng sambil mengamati. Pemuda ini sudah tamat. Jinmu sebenarnya telah mencapai tingkat 7 bintang. Dan ia masih berani menantangnya dengan kekuatan yang dibatasi. Hanya dalam beberapa jurus saja, pemuda itu terpental jatuh seketika. Jiuer dan kakak iparnya sama-sama terbelalak melihat hasilnya. Pangongsong pun mendengus pelan, seakan telah menduga hal itu sejak awal. Pemuda itu kembali melesat ke udara dengan penuh semangat. Kau curang! Jelas kekuatanmu berada di tingkat 7 bintang. Baiklah, kali ini aku akan menggunakan kekuatan sepenuhnya. Namun begitu mereka kembali bertabrakan, pemuda itu kembali terpental jatuh. Seorang dewa raksasa yang berdiri di atas bangunan menangkap tubuhnya sambil tertawa ramah. Jinfu, sepertinya engkau baru saja berjumpa dengan lawan yang setara denganmu. Pemuda yang dipanggil Jinfu itu melompat turun ke tanah dengan wajah yang masih penuh semangat. Kekuatanmu memang luar biasa. Namun lihatlah senjataku. Cahaya di tangannya berubah menjadi bentuk manik naga dan belasan pedang yang terbuat dari cahaya melesat menuju Jinmu. Jinmu mengamati dengan pandangan yang tajam. Teknik pedangnya memang sangat indah dan terampil, namun belum melampaui 14 teknik dasar. Jinmu pun menepuk kantong penyimpanan yang ia bawa. Sebuah benda terbang keluar dan seketika itu juga, ribuan pedang cahaya memenuhi seluruh langit. 2 teknik pedang yang luar biasa hebat itu pun saling bertabrakan. Tak lama kemudian, tubuh Bai Jinfu dipenuhi dengan luka-luka goresan pedang. Ia pun jatuh turun ke tanah. Jinmu mengangkat satu jarinya, dan ribuan pedang itu kembali berkumpul menjadi benda kecil yang berputar di ujung jarinya. Teknik pedang yang sungguh luar biasa. Seruan kekaguman terdengar dari segala penjuru. Jinmu menoleh dan melihat ratusan sosok dewa telah berkumpul di langit untuk menyaksikan pertarungan mereka. Seorang pria paruh baya melangkah maju sambil tersenyum kagum. Bakat yang sungguh menakjubkan. Siapakah gurumu? Kemampuanmu luar biasa. Bahkan teknik bertarung bangsa naga pun kau kuasai dengan sangat baik. Jinmu memberi hormat dengan sopan. Namaku Jinmu. Aku hanyalah seorang yang secara kebetulan mewarisi beberapa peninggalan bangsa naga. Bai Jinfu pun tersenyum sambil mendekat. Jinmu, izin memperkenalkan. Ini adalah ayahku, Bai Yuting, penguasa kota 100 kemakmuran. Jinmu segera memberi salam hormat kepada Bai Yuting. Namun tiba-tiba, suara dentuman jenderang perang yang dahsyat mengguncang langit. Wajah Bai Yuting seketika berubah menjadi serius.
Kota Fomalhaut diserang kembali. 4 orang tetap menjaga gerbang kota. Yang lain ikut aku untuk mempertahankan pertahanan. Ratusan sosok dewa pun segera melesat menuju kejauhan untuk menghadapi musuh. Jinmu menatap ke arah mereka dengan penuh keheranan. Fomalhaut, bukankah itu nama jenderal kerangka yang kubangunkan di gurun tadi? Ia menoleh ke arah kejauhan dan melihat sebuah kota yang melayang di langit bersinar terang benderang di tengah kegelapan malam. Bai Jinfu tersenyum menjelaskan, pasukan iblis dari luar wilayah sering menyerang setiap kali malam tiba. Namun jangan khawatir, pertahanan kita sangat kuat. Lagi pula, aku masih ingin belajar teknik pedang darimu. Jinmu pun mengangguk setuju. Jika demikian, izinkan aku juga belajar teknik bertarung bangsa nagamu darimu. Saat mereka turun kembali ke tanah, Pangongsong yang masih duduk di sampingnya, diam-diam mengirimkan pesan suara kepadanya. Jinmu, berhati-hatilah. Jika kita mengubah jalannya sejarah, mungkin kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa asal kita. Dan cerita pun